Apa yang harus direformasi? Yang harus direformasi yang pertama adalah perilaku. Perilaku Polri, baik perilaku dalam melayani, melindungi, mengayomi. Kedua, perilaku di dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu dirasakan kasar, keras, gitu kan, militeristik. Yang ketiga, perilaku dalam pelayanan hukum, yaitu no viral new justice, no duit, no dilaksanakan, kemudian kehilangan ayam jadi kehilangan kambing. Nah itu yang harus direformasi. Nah sekarang timbul pertanyaan, ini yang paling penting, bagaimana cara mereformasinya? Nah itu, bagaimana, how-nya ini yang harus direformasi kita semua tahu, rakyat kecil pun tahu yang harus direformasi, tapi persoalannya bagaimana? Dan kenapa seolah-olah ini gagal terus reformasi ini? Semua Kapolri di era Orde Reformasi membuat terobosan-terobosan dengan tulisan-tulisan, dengan pemikiran yang sekarang Kapolri yang sekarang ada naskah akademinya yaitu Persisi, yang sebelumnya Obdin, yang sebelumnya tapi tak ada satupun Kapolri yang dinilai berhasil. Nah ini, timbul saya pun berprasangka ya, kalau Pak Prabowo membuat tim reformasi sama dengan yang dulu-dulu, insya Allah tidak berhasil juga gitu. Kalau tim reformasinya itu hanya membentuk tim akademisi, kemudian outputnya adalah tulisan. Nah, tulisan naskah di Mabes Polri itu kalau kita tumpuk ya, reformasi reserse, reformasi lalu lintas, reformasi intelijen dan sebagainya, itu ada semua. Dan yang dibuat oleh Kapolri dengan tenggat waktu, pembagian pentahapan ada semua. Kalau ditumpuk naskahnya itu mungkin sudah sampai ke bulan gitu ya, tapi tidak ada yang berhasil. Nah sekarang berarti kita harap Pak Prabowo membentuk tim reformasi ini bukanlah tim kertas gitu. Jadi tidak melahirkan naskah, tapi betul-betul action. Kenapa? Kalau yang mereformasi ini dari luar, ya hasilnya adalah naskah, insya Allah tidak akan berhasil. Insya Allah. Tetapi saya berharap komite reformasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo betul-betul komite yang mempunyai kekuasaan, kewenangan, anggaran, dan lain-lain. Jadi kewenangannya itulah, dialah yang langsung merubah. Nah caranya bagaimana? Tentunya harus extraordinary. Karena sifatnya extraordinary. Bagaimana caranya? Ya komite inilah yang nantinya action, misalnya komitenya 3 orang atau 5 orang seperti KPK. Yang bersifat kolektif kolegial, dia yang langsung mengambil alih, men-take over manajemen kepolisian. Kapolrinya itu adalah mereka. Lah timbul pertanyaan, melanggar undang-undang. Presiden di Indonesia itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dia bisa membuat perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti apabila disetujui oleh DPR, dia menjadi undang-undang. Apakah mungkin DPR setuju? Pak Prabowo mempunyai dukungan politik yang sangat kuat, yaitu dengan koalisi merah putih. Jangan-jangan beliau lama ini karena menyiapkan perpu itu. Nah setelah perpunya keluar, maka Polri dipimpin oleh komite. Komite inilah yang akan merumuskan, kemudian melakukan reformasi dan sebagainya karena kewenangan dari dalam. Memang menurut undang-undang itu Polri dipimpin oleh Kapolri. Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tapi kalau itu disalib atau dipotong dengan perpu dan sebagainya sehingga sampai dengan diberi waktu misalnya 1 tahun atau 2 tahun komite itu yang bersifat kolektif kolegial memimpin Polri sehingga Polri direformasi dari dalam dan setelah baik maka kondisi kembali normal. Nah itu insya Allah bagus. Nah